di rumah aja. Jadi ada sesuatu apa ya? Di dalam tubuh kita itu memang gejala-gejala stres pasti ada kan, dari lingkungan, dari mana-mana. Pastilah hidup ini stres. puasa dengan puasa ini kita menurunkan kadar hormon stres atau kortisol. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Koko Bujang Zone. Bersama gue Bujang 3D, Bujang Bijak, Bujang Santuy, Bujang ini, Bujang Beo. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Halo pagi, siang Bujang. siang. Apa kabar? Alhamdulillah Baik ya. Gak ada kejadian gak mengenakan kan? Ya, Nggak ada. Enggak ya, semuanya lancar hidupnya. Amin. Masih minum obat kan? Masih Suka konsul? masih. Ya, alhamdulillah. bulan sekali. Sebulan Ada- sekali. Ada apa di depan tuh? Bujang, di depan ada tumbler tuh Bujang. Nah, Buat tambah apa tuh? tumbler apa ya? Nih, buat yang belum tahu, sekarang kita udah kerjasama bareng Lifepack. Lepek. Nah, Apa tuh Lifepack tuh? Lifepack ini tuh apotek modern yang ada offline dan online-nya. Oh, Mereka punya obat-obatan lengkap, obat buat penyakit kronis, penyakit kejiwaan, termasuk buat skizofrenia kayak kita-kita ini. oh ada gitu ya, alhamdulillah. Sedia berarti ya. Sedia. Obatnya mereka juga udah jaminan BPOM dan original. Oh, Nggak perlu asli. takut, asli. Pasti. Jadi buat yang kesulitan cari obat rutinnya, bisa coba ke Lifepack, nanti dibantu langsung sama apoteker dan dokter mereka. Halal nggak nih? Halal dong. Terima pakai BPJS nggak tuh? Enggak dong. Enggak. Nah, Enggak. Langsung bayar. Bayar. Kalau tembus obat lewat online, obatnya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ada promo ongkirnya, dan mereka juga sedia konsultasi psikiatri dengan harga yang sangat terjangkau tuh, ada tuh. Jadi kalau belum punya resep atau mau konsultasi lanjutan, bisa ngobrol dulu sama psikiater dan minta resep obat. Oke. Selain cari obat yang cukup sulit, problem yang sering Odes alami itu apa? Sering skip obat ya, biasanya kelupaan ya Iya, kan? kelupaan. Sering tuh. Nah, bisa nih download aplikasi Lifepack. Kenapa? Soalnya di aplikasi Lifepack ini juga udah ada reminder minum obat. Jadi kita punya alarm buat minum obat tepat waktu. Yang mau kepoin lebih banyak, bisa cek langsung ke Instagram Lifepack-nya ya di @lifepack.id. Sini. @lifepack.id, Lifepack-nya LIFEPACK.id ya, Instagramnya. Mereka sering ngasih edukasi dan adain program terkait mental health. Kalau mau tembus obat atau buat jadi dokter juga bisa klik link di bio IG Lifepack, terus klik logo WA. Sini. Tapi kalau mau sat-sat, nah, bisa juga langsung install aplikasinya, udah ada di Play Store dan App Store. Oke. Oke? Lifepack, solusi berobat kamu, bikin semua jadi mudah. Berobat jadi lebih cepat dan aman. Obat dan suplemen lengkap, jaminan ORI dan BPOM, diawasi apoteker bersertifikat. Konsultasi dokter lebih gampang, gratis via WhatsApp atau aplikasi. Tebus obat sesuai arahan yang diberikan, tinggal tunggu obat dikirim ke rumah. Berobat jadi lebih praktis dimanapun kamu berada. Dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Nikmati juga layanan berobat di Gerai Fisik Lifepack. Jakarta di area Manggarai dan Cakung. Bandung di area Cicendo. Surabaya di Jalan Raya Manyar. Jadi lebih tenang selama proses penyembuhan. Gak perlu pusing cari obat. Serahin aja semuanya ke Lifepack. Pengen konsultasi? Chat langsung ke WhatsApp Lifepack atau unduh aplikasi Lifepack di HP kamu. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Nah, itu sekelumit informasi penting ya. Berarti kita ini Kerjasama dengan Lifepack. ada pemberita info yang bagus ya, Iya, ternyata info bagus ya. tentang obat kita ya. Nah, obat. Itu ada Lifepack ternyata ya. Ya. Ngomong-ngomongin ngomongin Sekarang obat bulan kita apa sih? aja. Sekarang bulan apa sih? Bulan Maret ya. Masih Maret. bulan Saban dah. Masih apa? Bulan Saban ya? Saban. Saban ya. Terus habis bulan Saban bulan apa? Ramadan. Ya, Ramadan. Bujang. Bulan Ramadan. Ramadan. Berarti kita sebentar lagi mau Ramadan ya? Iya. Ramadan.
Insya Allah kita berpuasa ya. Puasa insya Allah. Puasa. Tahu nggak? Ternyata ada manfaatnya buat kesehatan mental loh puasa. Apa tuh? Sebentar. Banyak nih kayaknya nih. Banyak tuh. Ada 7 poin. Wah, Baca dulu ya. Iya. Tidak diragukan lagi puasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan, memberikan manfaat bagi kesehatan fisik. Namun diketahui puasa juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Pada beberapa hari puasa, kita mungkin belum merasakan manfaat puasa untuk kesehatan mental. Pasalnya, tubuh memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi terlebih dahulu. Dilansir dari Alo Dokter, ketika sudah terbiasa berpuasa, barulah kita akan merasakan beberapa manfaat puasa untuk kesehatan mental. Seperti di bawah ini. Saja beliau santuy. Yang pertama, Menurunkan kadar stres saat puasa. Jadwal makan dan minum akan diatur sedemikian rupa. Hal ini dipercaya membuat kadar hormon stres atau kortisol di dalam tubuh lebih terjaga, sehingga stres jadi lebih terkendali. Selain itu, puasa sudah sejak lama diketahui mampu membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Nah, gimana tuh? Menurunkan kadar stres tuh. Iya sih. Ini muka stres semua. Tapi sih kalau menurut gue sih memang puasa ya gue ngalamin itu bikin tenang gitu memang. Tenang gitu. Gimana yang mendekatkan diri pada Maha Kuasa gitu. Tenang. Ngurangin beban pikiran gitu. Paling pikirannya paling dompet. Biasanya kalau udah banyak rezeki loh. Iya, Ada aja yang ada mati, aja. kan? ada Iya. aja yang Kalau kita keluar, tapi kalau kadang-kadang kan ya puasa kadang kita kan ya maunya di rumah aja gitu kan. Di rumah aja. Jadi ada sesuatu apa ya? Di dalam tubuh kita itu memang gejala-gejala stres pasti ada kan, dari Ada. lingkungan, dari mana-mana. Pastilah hidup Ini stres. puasa dengan puasa ini Puasa kita menurunkan kadar hormon stres atau kortisol. ya gejala-gejalanya juga pasti berkurang kan. karena asupan makanan dan minuman ditahan. Ditahan. Diatur gitu ya. Lambungnya juga dikasih istirahat. Istirahat. Otak juga kasih istirahat. Jadi sudah kegiatan-kegiatan ibadah biasanya. Iya, Pak. Baca Quran, sholat. Ya bagi agama muslim, kalau ya agama yang lain kan Ya kan ada nggak juga puasa. ada Ada puasa, puasa ada juga. juga. Mereka Ada puasa juga. ada Di banyak puasa. Kristiani ada juga puasa. Ada Memang nggak 30 hari kayaknya. 40 hari, ada 40 40 hari, ada yang ada. ada Puasa 40 hari. daging dia ada juga tuh, Memang katolik. Vegan. Ya. Cuman Iya. memang kalau yang non muslim pun juga sebenarnya mereka juga nunggu bulan Ramadan loh. Kenapa itu? Keberkahan. Karena bulan Ramadan itu keberkahannya bukan hanya yang umat muslim aja, yang non muslim pada ikutan, bahkan Jualan sebagai gitu. bukti toleransi ada yang jualan, ada yang ikutan puasa. Jualan, Ada yang Puasa juga ada. Jualan buat buka ya. buat buka, rame buat tuh. sahur. Ini di Ben Hill tuh ya. Iya. Di Ben Hill rame Ini banget. rame tuh. Kamu biasanya buka puasa pakai apa? Ya yang manis-manis dulu lah. Manis dulu, yang buka gua aja. Oke, yang kedua, bujang bewok. Oke. Yang kedua, melatih kontrol diri. Sadar atau tidak, puasa juga bermanfaat untuk melatih kontrol diri. Ini karena saat puasa, kita perlu menahan hasrat yang berupa keinginan untuk makan dan minum demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan kewajiban ibadah dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Melatih kontrol diri. Menawan hawa nafsu, keinginan. Iya. Ya, menawan hawa nafsu. Jadi menahan apa ya? Sesuatu tuh memang perlu ditahan gitu. Misalnya pengen sesuatu ditahan gitu dulu untuk meredam, supaya melatih kesabaran kita, melatih kontrol diri gitu. Kalau diumbar-umbar terus kan kita gimana ya, diumbar-umbar terus kita bukan hewan gitu kan, kita manusia. Lagian boros juga ya. Ya satu boros, masalah materi, terus masalah pikiran juga kalau diumbar-umbar juga kayak melayang-layang gitu kan. Ya, enggak, biar dia enggak overthinking kali ya. Iya. Dia ngontrol overthinking. Iya, pikirannya Ya, jadi gitu, pikirannya Nggak jadi negatif. overthinking, dia nggak overfeeling juga. Feeling apa tuh? Perasaan lebih. Oh, lebih. Iya. Karena kan di bulan Ramadan itu kan kita diajak untuk
kayak tadi punya perasaan sabar, Iya. berpikiran sabar. Jadi nggak hanya soal syukur aja sih sebenarnya. Gitu. Sabar pun juga ada. Ada tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan kewajiban ibadah dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ibadah ini bagian dari ibadah buat muslim kan? Iya. Wajib ya hukumnya. Wajib. Kecuali bagi ada beberapa kondisi tertentu kali ya. Terus makan obatnya gimana nih kira-kira? Nah, gimana tuh? Obat pagi itu kan sahur ya. Sahur. Jadi habis makan sahur sebelum azan subuh imsak. minum. Ya udah habis itu makan sambil maghrib Iya, menjelang. betul. Setelah azan maghrib buka. Habis itu minum obat malam. Minum malam mau tidur. Iya, kalau aku dari dokter kalau yang 4 kita mesti konsultasi dulu kali mungkin ya. Kalau yang 4 konsultasi dulu sama psikiaternya atau sama dokternya gitu. Supaya nanti psikiater juga bisa menyesuaikan ini obat-obat mana yang bisa diminum pas bulan Ramadan, waktunya bagaimana itu psikiater ya. Iya, mesti konsultasi juga. Kalau nggak konsultasi kemungkinan kita salah, itu bisanya jadi kumat relapse gimana gitu. Tapi ada nggak dampak pengaruh obat karena puasa, jadi ada pengaruh yang lain? Di jam-jam setelah subuh sampai maghrib itu? Kayaknya sih mungkin karena penyesuaian aja kali ya. Jadi karena penyesuaian biasanya awal mungkin akan makan waktu ya, makan energi untuk menyesuaikan itu. Tapi seiring waktu berjalan akhirnya lama-lama ternyata tubuhnya udah terbiasa nih. Minum obatnya diatur seperti itu, makin terbiasa. Kalau suntik itu gimana ya? Suntik lebih efisien lagi ya, sebulan. Tapi itu buat yang pelupa, Suntik itu kan juga tergantung dari si pasiennya lagi, kebutuhan disuntiknya bagaimana. Nanti psikiater akan memberikan arahan kalau memang ini perlu disuntik, jadi disuntik. Kan ada yang 2 minggu mungkin, ada yang sebulan gitu. Jarang yang puasa itu buat sakit, jarang. Rata-rata sehat semua. Bahkan ketika kita bekerja pun di bulan Ramadan, pas kita puasa itu hitungannya ibadah. Tidur pun ibadah katanya. Ada hadisnya tuh ya. Tapi kalau tidur ibadah masa semuanya tidur nggak mungkin. Mesti ada yang dibagi-bagi buat kerja juga. Iya, ada paling jangan ringan-ringan gitu, misalnya kayak ngepel. Ada ibadah di bulan puasa tuh tinggi gitu ya. Tinggi. Dinilai ibadah, apapun yang kita kerjakan selama kita berpuasa itu dinilai ibadah. Obat kontrol diri ya kan. Yang ketiga, bujang teri. Yang ketiga, puasa meningkatkan rasa empati. Puasa juga dapat memperkuat rasa empati yang kita miliki. Pasalnya, berpuasa bisa membuat kita menjadi lebih sadar dan mengerti bagaimana rasanya menjadi orang yang tiap harinya mungkin mengalami kekurangan makanan dan minuman. Dengan begitu, rasa peduli dan keinginan untuk menolong orang lain juga akan ikut meningkat. Sadar diri gitu, sadar peduli. Sadar diri kan, sadar peduli gitu. Gimana rasanya empati sama orang-orang sekitar yang tidak mampu, kemanusiaan yang adil dan beradab tuh ya. Iya. Betul ya kan? Iya, gimana rasanya lapar, gimana rasanya haus, kita juga jadi bisa merasakan gitu ya, gitu gimana kekurangan. Makanya diadakan di umat muslim gitu ya, ada zakat, ada zakat fitrah, ada saling membagi-bagi gitu, tajil gitu bagi yang ini gitu. Berbagi juga nggak masalah, kita banyak-banyak juga berbagi sama keluarga gitu juga bisa gitu. Dan yang paling penting tetap keberkahan ya. Berkah mau itu banyak atau dikit, memang kita niatnya tulus buat empati, buat peduli kepada teman-teman, ya udah, insya Allah itu berkah. Tapi ya jangan di bulan puasa doang. Jangan di bulan puasa doang. Gitu. Iya gampang. Cukup berempati tanpa ada donasi. Tapi kalau berbuat baik itu nggak perlu diungkap-ungkapkan, nggak perlu digemborkan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi meningkatkan rasa empati ya. Jadi kita tahu nih kalau gelandangan, mereka yang kaum papa tiap hari beras kurang, nggak makan sehari, makan cuma sekali. Kita puasa 2 kali makan. Mereka cuma sekali makan. Kita juga bisa kalau misal kita nggak puasa gitu ya, kita nggak puasa gitu sama keluarga, kita juga kita hormatin dia, hargai dia, kita jangan makan dulu gitu. Misal kita cuma minum doang atau ini doang, itu sedikit juga
merasakan juga gitu, ada empati juga kan gitu, menghargai, saling menghargai gitu. Dan melatih sholat sunnah, ya Iya. kan? Ibadah yang tadinya banyak bolongnya, atau bisa beribadah dengan sepenuhnya gitu. Sebelum operasi ya kita puasa juga deh ya kayaknya. Operasi, iya. Pengosongan ini dulu, Cek pengosongan. darah, Iya, cek darah. Ya, puasa dulu 2 tuh. jam, dulu, 4 iya. jam, 2 jam. Untuk 2 jam. 2 jam. Untuk peredaran darah itu supaya bersih gitu, supaya Ya, normal murni, gitu ya. Gitu. Iya, banyak puasa manfaat. Banyak kan, macam-macam puasa banyak kan. Iya, banyak. Terus keempat, Bujang Santuy. Menurunkan resiko depresi. Oh, Penelitian menyebutkan puasa turut bermanfaat untuk menurunkan resiko depresi. Ini karena berpuasa dapat memicu produksi protein pada otak yang bernama brain derived neurotrophic factor atau BDNF. Selain depresi, kekurangan protein BDNF juga dikaitkan dengan meningkatkan resiko berbagai masalah mental lainnya seperti gangguan bipolar, gangguan kecemasan, serta gangguan makan. Nah, ini paling aku sulit dimengerti, depresi sama stres. Itu Tingkatannya perbedaannya apa ya? Perbedaannya Ada yang udah. tahu kalau nggak? stres, tiap orang masih stres. Iya. Setiap orang pasti stres. Pasti ada Ada maksudnya dia masalah gitu ya. kewalahan dalam Iya. hidup, Terus burn out gitu. Kalau istilah anak muda burn out. Kalau depresi cemas mulu. Kalau depresi itu lebih di atas stres, Bawah next level. cemas mulu. Itu butuh penanganan lebih khusus. Kalau stres, orang-orang biasa juga pasti mengalami stres. Kewalahan dalam hidupnya, masalah datang lagi, masalah ini belum selesai, ini datang lagi, stres. Tambah lagi kalau cemas itu, rasa cemas itu rasa depresi juga gitu, rasa ketakutan kita. Gitu. Bisa nggak tuh Bagaimana dilakuin? kita menghadapi tekanan-tekanan hidup. Ketika kita depresi itu kan kita berhadapan dengan tekanan hidup ya. Dan kadang ketika kita menghadapi tekanan hidup banyak banyak respon dari tubuh. Iya. depresi itu ya, depresi ya. Iya. Misalnya kayak keluar air mata, ketakutan mungkin, Iya. dan masih banyak lagi. Masih banyak sih. Ngomong nggak teratur ngomongnya. Atau diemnya smooth banget. Kayaknya kenapa sih gitu misalnya. Kalau udah stres, pala puyeng udah tuh. Ah, Puyeng. tapi untungnya kita bukan hidup di dunia kartun ya. Kalau Iya, di dunia kartun pusing aja dengan banyak. Iya, ada gitu. burung Iya. Paling puasa dapat memicu produksi protein pada otak yang bernama brain derived neurotrophic factor atau BDNF. Ini protein yang penting karena kalau kekurangan dikaitkan dengan meningkatnya resiko berbagai masalah mental lainnya seperti gangguan bipolar, gangguan kecemasan, serta gangguan makan. Ini mungkin karena otak itu nggak dapat asupan makanan dan minuman. Mungkin. Jadi kan otak dijalankan fungsinya untuk beristirahat dulu. Istirahat, pengosongan gitu ya. Mengosongkan semua itu. Pengosongan kegiatan aktivitas organ tubuh gitu kan. Kalau gangguan sini kan disebutkan gangguan makan nih. Mah itu bisa sembuh nggak sih kalau apa makin parah kalau berpuasa mah? Kalau mah itu mesti diminum obat ya kayaknya, mesti minum obat. Minum obat ya? Mesti minum obat. Kalau mah kronis ya? Kronis, kalau udah kronis mesti minum obat. Tapi kalau belum kronis ya bisa ditahan. Diatasi ya dengan manis kayak madu ya bagus itu ya madu. Berarti nggak berpuasa dong? Boleh, tetap harus boleh puasa. Boleh. Obatnya diatur. Selagi kan puasa kan selagi kita mampu bisa ya silakan gitu. Kalau nggak mampu kalau berhalangan ya nggak apa-apa gitu kan kalau menurut Muslim gitu ya. Nanti gue juga mau bilang ke psikiater nih, dok sebaiknya saya puasa nggak ya sebagai skitso gitu. Iya gitu. Kalau saya kemarin tadi kasih tahu, kamu puasa ya Putih? Iya dok. Puasa akhirnya. Cuma nanti memang mungkin bagi yang teman-teman kita kali ntar belum telat nih bisa konsultasi gitu kan nih gitu kan. Mumpung waktunya masih ada nih. Kalau misalnya ada jadwal kontrolnya misalnya kayak sekarang, besok, Senin, sebelum tanggal puasa ya masih bisa buat. Berapa sih tanggal puasa? 12. Ada yang bilang tanggal 11, ada yang bilang.
Oh, Muhammadiyah sudah ditentukan ya tanggal Sudah, 11 ya? kalau pemerintah belum Pemerintah bilang. belum, karena sidang isbat. Sidang Ya, isbat tanggal sudah. 10. Tanggal 10 ada yang bilang tanggal 10 juga kok. Tanggal 10 Oke. sidang isbat. Nah, yang kelima, manfaat puasa bagi sel mental adalah mengaktifkan proses autofagi. Ketika puasa, tubuh akan melakukan proses pembersihan sel-sel rusak yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit Parkinson dan Alzheimer. Setelah sel-sel rusak dibersihkan, tubuh akan menggantinya dengan sel-sel baru yang lebih sehat. Proses ini disebut dengan autofagi. Hebat banget ya puasa ya. Hebat ya. Jadi pembersihan sel-sel rusak nih kita, nih siapa yang banyak yang rusak? Ternyata banyak yang Tapi puasa itu ya gimana ya? Memang ada lemas ya, lemas gitu. Lemasnya itu bisa menjadi di baiknya nanti pas sudah kita menjalankan ibadah puasa gitu. Ada hikmahnya pasti gitu. Pasti lemes lah, nggak makan itu kan. Lemes. Emang nggak minum, lemes, nggak minum. Lemas, nah lemas itu kan Apalagi nggak ngerokok ya. Bisa lemes lagi tuh. ya otak juga makin Gimana? Pujas gimana ngerokok aja? Jujur aja gitu. Bukan aja gitu nih. Kalau Kalau gue jujurnya sulit gue. sulit memang Sulit, sama kalau sulit. jangan ngerokok itu sulit sekali. Iya. Mulut asem terus gitu ya. Ya, asem Asem. sama aus. Ya Kalau tapi makan mungkin kita bisa nahan. Ya, makan bisa nahan. Kalau aus tapi kita jangan diikutin ya. Jangan hujan sebaiknya puasa ya. puasa. Puasa. Kalau yang tergantung dokternya juga ada konsultasi juga gitu sama dokter mendingan. Dan kadang buat teman-teman yang non muslim kalau misalnya mau ikutan puasa Ramadan, boleh. Boleh. Silakan. 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 Nggak apa-apa. Kita terbuka aja. Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikutan puasa, kita welcome, terima. Tapi juga mereka juga ada puasanya juga sih. Mereka juga ada. Ada. Jadi namanya proses autofagi. Autofagi. Sel-sel baru ya. Sel rusak diganti dengan sel baru. Parkinson. Sel rusak itu dapat menyebabkan terjadinya penyakit Parkinson dan Alzheimer. Parkinson kayak gimana Parkinson? Parkinson itu kayak tremor. Tremor ya? Tremor. Dulu gua waktu di rehab ya, ada nih seorang bapak gini-gini terus. Makan juga mesti diganti, dia nggak bisa ngambil makanan, gini-gini bisa jatuh. Dengar-dengar sih dia itu lulusan dari kampus teknik ternama di Bandung, terus mengalami kecelakaan di Parkinson sama segitu. Kalau Alzheimer apa Alzheimer? Alzheimer. Tanda ya. Lupa. Lupa. Dia punya petinju ya, petinju biasanya tuh ya, sering terpukul bagian bawah sini. Parkinson kan ya kan? Iya. Tuh, itu kelima ya. Terima. Yang keenam, baca Bujang 3D. Keenam, meningkatkan memori. Dilansir dari Halodoc, menurut sebuah penelitian di Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, membatasi jam makan seperti puasa telah terbukti secara signifikan dan dapat meningkatkan daya ingat. Dalam studi tersebut, setelah subjek penelitian melakukan 4 minggu puasa intermiten, kinerja pada tugas perencanaan tata ruang dan memori kerja meningkat secara signifikan. Di samping itu, penelitian tambahan pada hewan telah menemukan bahwa puasa intermiten meningkatkan pelajaran dan daya ingat. Intermiten apaan sih? Intermiten atau nggak? Jendela makan ya. Jadi puasanya itu dia kan kalau puasa Ramadan kan kita tahannya dari subuh sampai maghrib. Nah, puasa intermittent itu biasanya buat teman-teman yang diet kayak 12 jam dibagi-bagi lagi. Ya, kayak itu kayak dari Corbusier tuh ya. Iya, mungkin. Dia ada itunya. Makanya kenapa dia sel-selnya badannya bisa lebih ke selain dia workout juga, puasanya juga rajin puasa itunya. Gitu. Tambahan dari puasa Ramadan itu ya. Bisa jadi. Meningkatkan memori nih. Dan biasanya kan ketika kita puasa di bulan Ramadan, pas kita azan subuh atau pas imsak itu, daya memori kita langsung bertambah karena kita mengerjakan tugas-tugas yang lain. Udah ada tugas-tugas lain menunggu gitu. Gitu. Meningkatkan memori daun pisang ya. Ya gimana ya kalau peningkatan memori ya kita emang sih jarang bisa berpikir gitu ya. Kalau puasa itu kadang lemes, malas awal-awal pikir. gitu. Iya, Mager, gitu. haus sama lapar. Bagus sebenarnya. Meningkat kerja meningkat secara signifikan.
Kinerja pada tugas perencanaan tata ruang dan memori kerja meningkat secara signifikan. Puasa intermittent meningkatkan pembelajaran dan daya ingat. Itu banyak banget fungsinya puasa ya. Banyak. Masih satu lagi nih. Ketujuh. Gitu. Oke, terakhir ya. Oke. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari kebiasaan negatif. Puasa di bulan Ramadan bertujuan untuk beribadah dan meningkatkan akhlak serta kebiasaan yang baik. Ibadah ini bukan cuma menahan diri dari rasa lapar dan haus saja. Puasa di bulan Ramadan juga dapat membantu untuk menjauhkan diri dari keburukan dan kebiasaan negatif. Contohnya seperti marah, berdebat, berkelahi, atau bernafsu. Tuh, menjauhkan diri dari kebiasaan negatif. Marah-marah ya. Luas ya. Maknanya luas. Ini skizo Debat. paranoid itu suka marah-marah kayak gue gampang terpicu ya, trigger. Apa Iya. itu? Memang trigger itu karena suara berisik. Lagi rebahan, lagi mau tidur, istirahat, ada suara berisik, dipanggil sama ibu. Debat ya. Ini, ngelakuin ini, suruh Langsung ini, berdebat. suruh ini. Itu bisa yang trigger tuh, tapi itu udah lama, cerita lalu itu udah lama berlalu. Sekarang udah stabil. Kita kan melatih itu puasa, melatih semuanya. Ya, mudah-mudahan aja kan. Terus baperan juga ya. Suka baper gitu. Kalau lapar apa? Tapi hasil latihan itu mudah-mudahan bisa diterapkan sesudah puasa juga gitu. Ya. Mudah-mudahan. Bernafsu itu apa tuh? Nafsu apa ya? Nafsu banyak. Nafsu makan, nafsu Nafsu minum, makan, nafsu ngerokok, nafsu apa lagi? Kalau nafsu rokok ya Satu lagi. tidur. Itu. Obatnya tidur. Nafsu rokok. Itu kebiasaan negatif ya. Jadi mudah-mudahan sih setelah bulan puasa berlanjut. Lanjut. Amin. Kebiasaan baiknya tetap Bisa jalan. Bapak Berlanjut, Daud, mudah-mudahan. puasa Senin Kamis ya kan. Ya ada Senin Kamis. Dulu gue Daud. sempat tuh sebelum kena penyakit lebih Daud tuh gue sempat Pernah Daud juga. Iya saring gak dari puasa itu bagus, enak loh. Enak. Puasa Enak. Senin Kamis. Tapi itu tuh sebelum ada kebiasaan merokok. Sudah ada Udah kebiasaan beda ya. merokok, udah beda banget. Biasa merokok gue bisa waktu itu bisa. Bisa. Semenjak dapat hikmah Daud, Mantap. Nabi Daud itu Berarti lo orang terpilih, pilihan Tuhan ya. enggak juga lah, enggak. Nabi Daud kita dapat hikmahnya gitu. Kadang kita hidup ada di atas, ada di bawah gitu. Kadang Hikmahnya. enggak tentu gitu. Tapi Oh, kalau ada bagi hidupan agama ya. saya Muslim gitu ya. Tapi kalau agama lain itu saya belum mencoba gitu soal berbaring di tanah gitu. Kalau ada yang berbaring di tanah, Nabi Apa Daud itu? Ajaran apa itu? bisa. Berbaring di tanah, ajaran apaan tuh? Keluarga. Iya. Berbaring Di kubur warga. menurut agama Nasrani, Nasrani itu mau dikubur. puasa Nabi Daud. Gue mau. Puasa Nabi Daud itu bukan rebahan di ubin gitu, rebahan. sehari. Jadi Nggak jadi. kesimpulannya ya, Ya. selama menjalani puasa di bulan Ramadan, banyak orang yang berfokus untuk membangun pengendalian diri dan mempelajari kembali kebiasaan positif yang mengubah hidup. Di sini mereka dapat memperoleh kesabaran, kemauan yang kuat, dan hidup disiplin. Demikianlah beberapa manfaat puasa di bulan Ramadan baik kesehatan mental. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin. Semoga kita semua sampai pada bulan Ramadan ya. Amin. Puasanya Ketemu full. juga, ketemu juga hari yang fitrah juga. Insya Allah. Jadi kembali ke fitri, menang gitu. Kalau berpuasa nih Bujang. Jujur aja deh berpuasa ya. Insya Allah. Niatnya sih puasa ya. Niatnya puasa, Niatnya tapi puasa puasa. banget. Pengennya Faktanya puasa enggak. gitu. Faktanya ya. Niatnya puasa. Niatnya puasa cuma godaannya itu ya. Godaannya itu. Godaannya itu. Oke. Oke, depan ada apa tuh? Ada ini nih, ada yang nulis-nulis nih. Buku. Nulis lebih dekat dengan skizofrenia. Editor siapa Tunjukin tuh? dong. Penulisnya, Tunjukin dong, tunjukin dong. penulisnya tim Iya. psikiater Universitas Erlangga. Editornya? Editor Dr. Lidik Juari, Dok. Dr. Ijmatul Karima, Dr. Ivana Sajago. Ya. Wah, referensinya Juga cukup bagus Bisa ya. di
apa ini paling terlaris loh di KPSI gitu. Ya. Oh, Di bestseller, galeri KPSI, bestseller. bestseller gitu di galeri KPSI. Saya lihat di Di Instagram Tokopedia, di Iya. Shopee. Tokopedia di Shopee namanya Ah. galeri KPS, toko galeri KPSI ya. Iya, galeri KPSI juga bisa diorder juga di kesini langsung bisa. Langsung datang aja, Datang aja. Sobat Bujang. Kalau yang penasaran dengan KPSI, silakan datang di Condet ya, RT 7 RW 16 Jalan nomor Buluh. 84 Nomor Jalan 84. Buluh di depan RPTA Condet. Gampang kok. Ciritan. RPTA Condet, Ciritan. gampang fotokannya gampang. Bumbunya bagus banget loh guys. Ini gua udah baca nih, bagus. Beneran. Bagus. Harganya berapa? Keren Berapa? 60. 60.000. 60.000, murah itu langsung Cukup murah. murah. Bawa informasi yang banyak, 60.000 mah murah. Apalagi dari dokter-dokter ya. Apalagi penulisnya Dokter, penulisnya. dokternya psikiater. Khususnya buat para caregiver nih, orang tua atau kakak yang anaknya atau adiknya mengalami skizofrenia bingung, Beli buku beli ini. buku ini, pelan-pelan baca. Lebih mantap lagi kalau ketemu langsung dengan Pak Bagus Utomo, pendiri KPSI ya. Itu nanti bakal dapat banyak insight, wawasan soal skizofrenia, cara mengatasinya gimana. Oke, Terus ada apa lagi? ada apa lagi nih kita butuh Oh, donasi nih, Butuh kan? donasi Donasi, dari donasi nih. Ya, nih, yang punya yang punya yang mau berbagi empati di bulan puasa. Ya, bulan puasa doang lah. Iya. aja dong. Iya dong. Ini Yang bulan puasa selamanya gitu. terus ada apa? Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, scan juga di sini. Oke, ada. Oke, selesai. Kesimpulan nggak? Kesimpulan Ada udah. kesimpulan udah. Banyak manfaatnya buat Banyak kesehatan manfaat. mental, maupun fisik ya buat berpuasa itu. Jadi insya Allah kita nanti berpuasa. Kita ketemu lagi berarti udah berpuasa belum? Belum, masih Belum. satu kali lagi. ya. Satu kali lagi. Ini di bulan kapan? Apa? Oh, di launchingnya ya. Oh ini. Terbitnya di bulan Oh, puasa apa pas iya. Di publishnya pas bulan puasa. bulan puasa? Oke. Oke, berarti Oke. Saatnya mengatakan jargon kita 1 2 3. Salam sehat jiwa. Dadah. Bye. kasih.